Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Para Bapak Ibu Saudara penyimak Jokam Mengaji, untuk siang ini sebagai identitas dari Jokam Mengaji, kita tetap insyaallah continue, tetap istiqomah mengkaji dari kitab himpunan yang dikaji oleh saudara-saudara kita di Islam Jamaah. Nah, untuk siang ini kita mengkaji himpunan Kitabul Ahkam. Nah, kita buka Kitabul Ahkam halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibn Katsirin al-Abdi akhbarana Sufyan hadatsana al-Anghar an Khalifah ibn Husainin an Jaddih Qais bin Asim qala ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam uridul Islam fa'amaroni an aktasila bima'in wa sidrin. Qais bin Asim radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW dengan niat untuk masuk Islam. Kemudian beliau memerintahkanku untuk mandi menggunakan daun bidara, daun sidrin atau daun bidara, menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Perintah mandi di sini bukan syarat sahnya Islam, itu bukan, tapi anjuran, sunnah muakkadah, anjuran yang kuat sebagai bentuk pembersihan lahir, simbol untuk memutus keadaan jahiliyah, memulai kehidupan baru dengan masuk Islam. Makanya kalau dalam riwayat Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan yustahabu liman aslama ayyaktasil walaysa biwajib. Disunahkan bagi orang yang masuk Islam dia mandi, dan itu bukan wajib, bukan wajib. Sedangkan kenapa menggunakan daun bidara? Kalau zaman dulu kan belum ada sabun. Bidara ini atau sidrin ini membersihkan lebih sempurna, menghilangkan bau atau kotoran, termasuk bahan pembersih yang dikenal di zaman Rasulullah SAW. Makanya seorang ahli ilmu, termasuk salah satunya Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan wa'muruhu bisidrin lima fihi minan tandif, untuk membersihkan wa izalati asaril jahiliyah. Perintah digunakan daun bidara itu karena daun bidara itu bisa membersihkan atau menghilangkan sisa-sisa jahiliyah. Jadi memang Islam itu memperhatikan kebersihan lahir maupun batin. Masuk Islam bukan sekedar ucapan, tapi perubahan total. Cuman syariat itu tidak memberatkan seorang mu'alaf, hanya membimbing dengan adab. Makanya hadis ini anjuran atau menunjukkan anjuran mandi bagi seorang mu'alaf menggunakan air dan daun bidara. Ini adalah sunnah dan kesempurnaan dalam kebersihan. Tapi ini bukan syarat sahnya Islam. Artinya kalau saya nggak mandi pakai daun bidara, nanti Islam saya tidak sah, itu tidak. Ini hanya menunjukkan kelembutan bimbingan dari Nabi kita Muhammad SAW kepada orang yang baru masuk Islam. Hadatsana Makhlad Ibnu Khalidin hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ibnu Jurayjin qala akhbirtu an Utsaimin bin Qulaibin an Abi an Jati an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qad aslamtu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam alqi anka sya'ral kufri, anqi anka sya'ral kufri. Ada sahabat, dia datang kepada Rasulullah. Siapa ini sahabatnya itu? Berarti Qulaibin, kakeknya dari Utsaimin, bapaknya Qulaib ini.
Dia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia menyatakan Islam, lalu Nabi berkata kepadanya, Alqi anka sya'ral kufri, buanglah rambut kekufuran dari kepalamu. Yaqulu akhliq wa akhbaroni akhar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li akhar ma'ahu alqi anka sya'ral kufri wahtatin. Dalam hadis lain kan diceritakan, apakah saya harus memotong bersih rambut saya wahai Rasulullah, mencukur habis? Beliau menjawab iya. Kemudian perawi lain meriwayatkan bahwa ada yang mengkhabarkan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga berkata kepada temannya, orang lain yang dia bawa, buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah, khitan. Jadi yang dimaksud rambut kekufuran, sya'rul kufri, itu bukan berarti rambutnya ini najis, itu bukan. Tetapi karena rambut tersebut tumbuh saat dia masih dalam keadaan kafir. Diperintahkan mencukur itu sebagai simbol hijrah dan pemutusan dari jahiliyah. Makanya seorang ulama bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan izalatu sya'ril kufri lidharil intiqal minal kufri ilal Islam. Menghilangkan rambut kekufuran itu adalah menampakkan perpindahan dari kekufuran menuju Islam. Kemudian bentuk pelaksanaan yang sempurna itu bagaimana? Apakah cukup memotong pendek ataukah harus memotong gundul? Kalimat dari Nabi akhlik sya'rul alqi angka sya'rul kufri. Kemudian sahabat tadi menjawab, apakah saya harus gundul wahai Rasulullah? Nabi menjawab iya. Itu artinya ini menurut Imam An-Nawawi ini sebuah perintah yang menunjukkan hukumnya sunnah, yang dipotong habis. Seandainya mu'alaf ini tidak mencukur rambutnya, Islamnya tetap sah, tidak berdosa. Tapi yang sesuai sunnah istihbab al-amru bidzalika li istihbabi la lil wujub. Perintah di sini hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya jika mu'alaf itu enggan atau tidak mau mencukur rambutnya, Islamnya tetap sah dan tidak berdosa. Kemudian Nabi perintah kepada temannya agar mencukur rambutnya dan berkhitan. Berkhitan ini menunjukkan perintah khitan itu bagi mu'alaf laki-laki, hukum khitan ini menurut ulama kan wajib. Begitu menurut Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan menurut Abu Hanifah, berarti madhab Hanafi itu sunnah mu'akadah. Namun seluruh ulama ini sepakat bahwa khitan itu bukan syarat sahnya seseorang masuk Islam. Boleh ditunda jika ada bahaya atau belum mampu. Makanya Ibnu Qudamah itu juga menjelaskan wal khitan laisa syartan fi sihhatil Islam. Sunat khitan itu bukan syarat sahnya seseorang masuk dalam Islam. Ya, artinya ini dalam hadis-hadis ini yang kita bahas ini, Islam mengajarkan kebersihan secara lahir dan batin. Masuk Islam berarti adalah awal dari kehidupan baru. Syariat itu lembut kepada mu'alaf, tidak mempersulit. Maka adab dari mencukur rambut, kemudian mandi dengan daun bidara, terus kemudian khitan itu adalah adab-adab penyempurna, bukan sebagai rukun. Ini semua adalah menunjukkan tarbiyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan hikmah. Ini tarbiyah dari Nabi, pendidikan dari Rasulullah. Hadisna Bakar ibnu Khalafin wal Hasan bin Ali al-Ma'na qala hadisna Ibrahim ibnu Khalidin hadisna Abu Wa'il al-Qas qala dakhalna ala Urwah bin Muhammad bin Sa'di fakallamahu rajulun fa'aqdabahu faqama fatawadda thumma raja'a wa qad tawadda. Jadi ada Abu Wa'il dia berkata, Abu Wa'il Al-Qas dia berkata, kami masuk menemui Urwah bin Muhammad.
As-Sa'di. Lalu ada seseorang, ketika itu ada seseorang yang berbicara kepada Urwah hingga membuat Urwah ini marah. Maka Urwah langsung berdiri masuk ke dalam rumah dan ia mengambil air wudhu. Setelah itu keluar lagi menemui kami. Faqala haddatsani abi an jaddi Atiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ghadab minasyaitan wa inasyaitan khuliqa minan nar wa innama tutaffa an-naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kemudian Urwah menemui kami, dia meriwayatkan hadis yang dia dapat dari bapaknya dapat hadis itu dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya marah itu berasal dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Api hanya dipadamkan dengan air. Maka apabila seorang dari kalian marah, hendaklah dia berwudu. Jadi ini teladan salaf. Kalau kita lihat ini kan salaf, ulama terdahulu dalam memahami sunnah, mereka tidak langsung menyampaikan sunnah, tapi mengamalkan sunnah terlebih dahulu. Nah, ini seperti hadis ini, Urwah, dia terpicu marah dari perkataan seseorang. Agar marahnya ini reda, dia tidak langsung mengeluarkan amarahnya, tapi dia mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, dia baru menyampaikan hadis. Jadi air itu, wudhu itu bisa menghilangkan kemarahan. Karena marah itu berasal dari setan. Setan itu akan memicu atau memperbesar kemarahan, terutama marah yang tidak terkontrol dan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan al-ghadbu jamrah. Marah itu adalah bara api. Yuqiduha syaitan, yang terus dibakar, terus dinyalakan oleh syaitan fi qalbi ibni Adam, di dalam hati ibni Adam. Maka hikmah dari wudhu itu bisa memadamkan api secara maknawi. Memadamkan api artinya menenangkan tubuh dan jiwa, memutus rangsangan godaan setan untuk terus marah dan mengalihkan dari emosi ke ibadah. Dalam Sayyidul Khatir, Imam Al-Munawi itu juga menjelaskan fil wudhu itafa'u li hararatil ghadab hisan wa maknan. Dalam wudhu itu terdapat pemadaman dari panasnya amarah, baik secara hisi, secara fisik indrawi, maupun secara maknawi, secara batin. Nah, ini juga sunnah muakkadah. Jadi ketika kita marah, salah satu pengobatan syar'i ketika kita marah yaitu kita mengambil air untuk wudhu. Kalau dalam hadis lain itu kan ada tahapan-tahapannya. Ketika marahnya dalam keadaan berdiri, dia disuruh untuk duduk. Ketika duduk masih marah, disuruh untuk berbaring. Dan ketika berbaring itu masih marah, disuruh mengambil air wudhu. Air wudhu kok masih marah, isti'adzah, membaca minta perlindungan, doa-doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Ahmad ibn Hanbal, hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Dawud ibn Abi Hindin, an Abi Harbi ibni Abil Aswad, an Abi Dharin, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyatlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Ini keterangannya di sini. Dari Abu Dzar, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian itu marah, maka ketika marahnya dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika marahnya telah hilang, telah cukup, maka itu sudah selesai dengan duduk. Tapi jika masih dalam keadaan marah, jika belum, hendaklah dia berbaring. Ini tujuan perintah Rasulullah mengubah posisi dalam hadis ini kan bukan sekedar etika, tapi ini sebuah terapi praktis untuk memadamkan kemarahan. Tadi yang Imam Al-Munawi itu juga menjelaskan rahimahullah, taghyirul hay'ah yad'ifu daf'il ghadabi wa yaqta' yatharuh. Mengubah posisi tubuh ketika dalam kondisi marah itu bisa melemahkan dorongan amarah dan memutus pengaruhnya.
memutus bekas-bekasnya. Nah, berdiri itu kan posisi orang paling siap untuk melampiaskan kemarahannya. Nah, maka dengan duduk dan berbaring itu bisa menurunkan kesiapan secara fisik, secara psikolog orang untuk jadi tidak menumpahkan amarahnya. Maka yang kita lihat seperti di kabar-kabar di perseteruan sampai ramai suami istri itu kan dua-duanya marah dalam keadaan berdiri. Sampai terjadi KDRT dalam keadaan berdiri, posisi dalam keadaan berdiri, maka melampiaskan kemarahan itu lebih mudah, tidak hanya dengan ucapan saja tapi dengan perbuatan. Maka urutan yang diajarkan oleh Nabi itu menunjukkan apa ya, tadarruj itu tahapan-tahapan. Berdiri ketika masih marah dia dengan duduk masih emosi, masih marah, jika belum reda dengan berbaring, jika berbaring pun masih marah, maka silakan dia mengambil air wudhu. Ini contoh bimbingan adab dari Rasulullah dalam mengobati jiwa biar tidak marah. Hadisna Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadisna Hamid bin Khalidin, anil Umari, an Ubaidillah, anil Qasim, an Aisyah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza istayqadha ahadukum min nawmihi fara'a balalan wa lam yara annahu ihtalam iktasala, wa idza ra'a annahu qad ihtalam wa lam yara balalan fala ghusla alaihi. Ini tentang mimpi basah ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila apabila salah satu dari kalian bangun tidur, kemudian di bagian kemaluannya ia melihat ada balalan itu basah, cairan, sementara dia tidak bermimpi, walam yaro anahu ihtalam, dia tidak bermimpi basah. Maka perintah dari Nabi dia supaya mandi junub, hendaklah dia mandi iktasala, hendaknya dia mandi. Wa idza ra'anahu qad ihtalama wa lam yara balalan fala ghusla alaihi. Akan tetapi apabila dia melihat bahwa dirinya telah bermimpi basah, namun dia tidak melihat basah, tidak melihat cairan di dalam kemaluannya, maka tidak ada kewajiban mandi junub atas dirinya. Ya, jadi ini ulama ini sepakat, hadis ini ditetapkan sebagai satu kaidah, apa itu, al-ibratu bi wujudil mani la bi mujarradil ihtilam. Yang menjadi patokan seseorang mandi junub adalah adanya mani, adanya sperma, bukan sekedar mimpi basah. Makanya Imam Nawawi dalam menyarahkan hadis ini di Sahih Muslim, beliau mengatakan, menjelaskan bahwa hadis ini untuk menutup pintu was-was dan menunjukkan kemudahan dari syariat. Hukum itu dibangun di atas tanda yang nyata dan pasti. Kalau yang dipakai dalam mimpi kan dia mimpi basah, berhubungan dalam mimpi. Tapi ketika bangun dia tidak mengeluarkan cairan dan masih kering, masih bersih pakaiannya, maka dia tidak perlu mandi junub. Meskipun dia tidak bermimpi, akan tapi ketika bangun dari tidur dia menjumpai ada cairan di pakaiannya, di celananya, di sarungnya, maka dia mempunyai kewajiban mandi junub. Yang kita ambil kesimpulan, ada cairan mani berarti wajib mandi walaupun tidak mimpi. Hanya mimpi saja tanpa ada cairan, maka tidak wajib untuk mandi. Ini hadis yang telah pokok dari fikih janabah. Janabah itu mandi junub menurut ulama. Hadisna Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadisna Affan, hadisna Abu Awanah, anil Amash, an Abi Salih, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan penyebab azab kubur itu berasal dari kencing, karena tidak menjaga diri dari najisnya kencing. Minal baul, yang dimaksud dari baul di sini bukan sekedar buang air kecil,
tetapi tidak bersuci dengan benar, meremehkan najis. Itu tidak. Tapi ketika dia meremehkan najis, ya kan, kencing, kemudian dia tidak bersesuci, artinya membiarkan pakaian dan tubuhnya terkena kencing, dia tidak berhati-hati saat kencing, kemudian dia sholat menggunakan pakaian itu, sedangkan sholat menggunakan pakaian yang masih dalam keadaan najis itu hukumnya tidak sah, ya kan? Hukumnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, maka dia sama hukumnya tidak mengerjakan sholat. Berarti sama halnya meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholat itu berarti ada azab, ada ancaman. Inilah yang dimaksud dari ancaman minal baul di sini. Ini bukan berarti kok seseorang kemudian jadi siksa kubur itu kemudian dia mungkin kencing. Kalau dia kencing tidak bersuci, barangkali di situ nggak ada air apa bagaimana. Tapi ketika dia mau sholat, dia mengganti pakaiannya, membersihkan tubuhnya, itu berarti sudah halnya bersesuci dari najis. Yang jadikan perkara ini atas sebab perkara kecil, meremehkan sesuatu yang remeh dari kencing yang najis tadi, sehingga amalan-amalan ta'abudiyah, amal-amalnya seharusnya dia menggunakan pakaian bersihnya untuk menghadap Allah, pakaian suci, diri yang suci. Karena sebab kencing menjadi dirinya tidak suci, tidak bersih, maka ibadahnya ini tertolak. Makanya ini paling banyak menjadi penyebab siksa kubur karena dia meremehkan toharoh. Meremehkan toharoh. Ini hubungannya dengan sholat. Toharoh itu kan adalah syarat sahnya sholat. Jika toharohnya rusak, itu sholatnya rusak, ibadahnya tertolak. Maka dia terkena ancaman siksa kubur. Bukan karena kencingnya, tapi karena sholat yang ia lakukan itu tanpa toharoh yang sah. Atau ibadah itu ditinggalkan karena najis. Ini yang jadi dosanya ini. Makanya Islam itu benar-benar menekankan, dari hadis-hadis yang kita baca tadi, Islam ini sangat menekankan kebersihan, ketelitian. Dosa besar kadang berasal dari hal-hal yang kita anggap remeh atau kecil. Keselamatan akhirat itu dimulai dari adab kita di kamar mandi. Adab kita di kamar mandi. Kemudian Hadatsana Muhammad bin Rahim anba'ana Lais ibnu Sa'din an Yazid bin Abi Habib an Sa'id bin Sinan an Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idhamul jaza' ma'a idhamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiyallahu falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Ini udah hafal semua ini hadis ini. Sering kita dengar waktu kita di Islam jamaah dulu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala yang paling besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah memberikan atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho menerima ujian dari Allah, maka baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang murka, tidak menerima ujian, dia justru marah ketika mendapatkan ujian, maka baginya kemurkaan dari Allah. Ini sebenarnya kaidah agung, kaidah yang besar. Pahala itu sebanding dengan ujian yang kita terima. Al-jaza'u ala qadaril bala, kalau dalam kaidahnya itu. Semakin besar ujian yang ditimpa seorang hamba, maka semakin besar pula pahalanya. Artinya ketika dia ditimpa ujian yang berat, dia bersabar, maka pahalanya semakin besar. Kalau ini Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis ini, hadza aslun azimun fi anna fadla tawabi ala qadri masyaqqati ma'as-sabri. Artinya ini adalah prinsip besar bahwa keutamaan pahala sesuai dengan kadar kesulitan. Thawab ya. Hadza aslu azimun. Ini adalah pokok yang paling besar di dalam anna fadla thawabi ala qadril masyaqqati ma'as-sabr. Keutamaan pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan bila disertai dengan kesabaran.
Jadi ketika kita dapat ujian, musibah, dan kita sabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Allah mencintai suatu kaum, lalu Allah menguji mereka. Ujian itu bukan tanda kebencian, justru sering menjadi tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajatnya, untuk menghapus dosa-dosanya, untuk menampakkan keikhlasan kita. Ujian adalah tungku cinta kalau menurut ulama itu. Ini membedakan orang yang benar-benar jujur cinta kepada Allah, ridha dengan ujian Allah, dan orang-orang yang dusta di dalam keimanannya. Hadisna Muhammad bin Abdullah bin Numairin, hadisna bin Muhammad yaitu ibn Bishrin qala hadisna Ismail ibn Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim qala sami'tu al-Mustawrid akha Bani Fihrin yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mathalu dunya fil akhirati illa mathalu ma yaj'alu hadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Jadi siapa tadi? Al-Mustawrid yang menjadi orang Bani Fihr radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat kecuali seperti seseorang di antara kalian memasukkan jarinya ke dalam fil yami, ke dalam air laut, maka hendaklah ia melihat dengan apa jarinya itu kembali. Air yang menempel di jari inilah perbandingan dunia. Sedangkan akhirat itu adalah lautan ini. Ini perumpamaan yang sangat kuat dari Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad SAW memberikan perumpamaan yang sangat ekstrim ini. Lautan itu adalah akhirat, luas, abadi, tidak terbatas airnya. Sedangkan air yang kita tempelkan, kita masukkan ke dalam lautan di ujung jari kita, ini adalah dunia, sangat sedikit, fana, kemudian ada batasnya. Ketika terkena panas itu udah kering, udah habis, itu dunia. Ada batasnya kita menikmati dunia. Seandainya dunia diambil seluruhnya, nilainya tetap tidak akan berarti dibandingkan dengan akhirat. Imam Nawawi itu juga menjelaskan hadza mimma yablughu fi tahqiri amri dunya wa qillatiha binasbati ilal akhirah. Ini adalah perumpamaan yang sangat kuat dalam merendahkan nilai dunia dan menunjukkan betapa kecilnya dibandingkan dengan akhirat. Fal yanzur bima yarji. Kalimat ini, lihatlah apa yang tersisa dari air yang menempel di jari itu. Apa yang benar-benar tersisa dari dunia. Seberapa banyak yang kita bawa ketika kita mati? Jawabannya hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Itu adalah gambaran dunia dibandingkan dengan akhirat. Nah, hadis ini bukan berarti kita dilarang untuk memiliki dunia, tapi hadis ini lebih menekankan jangan tertipu dengan dunia. Bukan ajakan meninggalkan dunia, itu tidak, tapi larangan mengagungkan dunia, peringatan bahwa ke dunia itu tidak mengalahkan akhirat. Makanya para sahabat itu yang dagang ya tetap dagang, yang bekerja tetap bekerja, yang yang punya ladang petani dia juga ke sawahnya, yang berjihad tetap jihad. Namun akhirat tetap menjadi tujuan mereka. Jadi akhirat tetap menjadi tujuan. Dunia tetap kita ambil. Kalau bandingannya dengan Al-Quran itu surat Ali Imran ayat berapa itu? 185 dan 185. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Maka kesimpulannya di sini, dunia itu dibanding akhirat itu sangat kecil sekali. Dari status air yang ada di jari dibandingkan dengan lautan yang banyak, yang tidak terkira airnya. Maka orang yang berakal itu tidak akan menukarkan akhiratnya dengan dunia, menjual akhirat demi dunia. Itu orang yang berakal, tidak artinya dia menghabiskan waktunya untuk mencari dunia sampai waktu-waktu ibadah itu tersingkirkan. Ini tidak seperti itu orang yang berakal. Hadatsana Yahya bin Hakim, hadatsana Abu Dawud,
Hadisna al-Mas'udi akhbarani Amr ibn Murrah an Ibrahim an Alqamah an Abdillah qala ittaja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Kata Abdullah bin Mas'ud ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbaring di atas tikar, fa'athara fi jildihi, kemudian tikar itu menempel, memberikan bekas di dalam kulit-kulitnya Nabi. Faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah law kunta adzantana fafarastana laka alaihi syai'an. Kemudian saya berkata kepada Nabi bi abi wa ummi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya engkau memberitahu kami bahwa engkau tidur di sini, maka kami akan memberikan alas yang lebih empuk kepadamu, lebih enak kepadamu. Yaqi kaminhu, yang bisa menjaga tubuhmu, wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wa dunya wa inna ma'ana wa dunya karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Apa urusanku dengan dunia? Ma'ana wa dunya. Apa urusanku dengan dunia? Itu kata Rasulullah. Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang musafir, seorang orang yang naik kendaraan, seorang musafir yang ia berteduh di sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Nah, ini gambaran nyata tentang zuhudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bukan teori, tapi praktek langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah minta beda gunung Uhud itu dijadikan emas, bisa-bisa saja. Tapi Nabi tidak off-roadan, ya kan? Nabi tidak punya uang kemudian malah menyenangkan diri sendiri, kemana-mana bertamasya. Tapi justru Nabi tidur di atas tikar. Ini praktik dari zuhudnya Nabi. Tidur di atas tikar yang kasar, tidak meminta kemewahan, padahal beliau mampu jika menghendaki. Jadi kemudian perumpamaan Nabi memberikan perumpamaan seorang musafir singgah sementara. Orang berakal tidak membangun rumah permanen di jalan. Ya kan? Kita orang yang berakal. Artinya hadis ini benar-benar mengandung anjuran untuk kita tidak tertipu dengan dunia dan tidak berlebihan pada dunia. Bukan larangan menikmati dunia. Bukan. Zuhud Nabi tadi, zuhud Nabi kita Muhammad SAW bukan berarti mengharamkan kenyamanan. Itu tidak. Tetapi tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Tidak bergantung hati kepada dunia. Para sahabat itu juga memiliki harta. Ya berdagang, ya berkeluarga, namun hati mereka tidak terikat dengan dunia. Artinya kesederhanaan seseorang itu tidaklah mengurangi kemuliaan. Dunia bukan tempat menetap, tetapi dunia ini tempat untuk beramal. Hadisna Nasr ibnu Ali al-Jahdami, hadisna Abdullah ibn Dawud an Imran bin Zaid an Abi Khalidin al-Walabi an Abi Hurairah qala wala a'lamuhu illa qad rafa'ahu qala yaqulullah subhanahu ya ibni Adam tafarraq ibadati amla satraka ginan. Jadi hadis ini langsung dirafa'kan, langsung pada hadis qudsi, langsung disabdakan oleh Rasulullah. Nabi langsung dirafa'kan kepada Nabi bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibni Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan." Wahai anak Adam, luangkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Pasti aku akan memenuhi dadamu dengan rasa cukup. Wa asudda faqara, dan aku akan menutupi fakirmu. Wa ilam taf'al mala'tu sadraka zuklan wa lam asudda faqara. Dan jika kamu tidak mengerjakan, tidak kamu lakukan, maka akan aku penuhi dadamu, dirimu, tanganmu dengan kesibukan, namun aku tidak akan menutup kefakiranmu. Walam asudda faqara, dan aku tidak menutup kefakiranmu. Ini tafarruq li ibadati, ibadahlah kepadaku. Ini bukan berarti meninggalkan pekerjaan dunia, tetapi menjadikan ibadah sebagai prioritas utama. Hati itu terikat kepada Allah, bukan kepada dunia. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah itu mengatakan dalam riwayat ini, maksudnya adalah afriq qalbaka li ta'ati
la antas ruka asbabal ma'ashi. Artinya kosongkanlah hatimu untuk taat kepadaku. Bukan berarti meninggalkan sebab-sebab penghidupan. Ketika kita menghadap Allah, kita benar-benar mengosongkan hati ini khusus kepada Allah saja. Kemudian makna dari amla sotirokang ginan, itu maksudnya kekayaan hati. Ya, itu bukan semata kaya. Artinya jangan sampai ini dimaknai ketika kita ibadah kepada Allah, berarti kita nanti akan menjadi orang kaya. Itu tidak. Tapi yang kaya itu adalah kaya hati. Laisal ghina an kathratal mali walakin ghina nafsi. Yang dikatakan kaya itu bukanlah kaya harta, tapi yang dikatakan kaya itu kaya hati. Wa illa taf'al, maksud dari wa illa taf'al, maksudnya ancaman ini sangat halus tapi keras. Ketika kamu sibuk bekerja, sibuk mengejar dunia, namun tetap merasa kurang, yakunu nafi suqlin daimin, kata Al-Munawi, wala yahsulu lahu min hakiki. Ia terus-menerus sibuk di dalam dunia, namun dia tidak akan pernah mendapatkan kekayaan yang hakiki. Semakin dia mencari dunia, maka kekurangan itu semakin nyata, semakin kelihatan. Orang wis sugih, jadi wong ndelok wis sugih, tapi yang dialami kurang terus. Maka kaidah besar dari hadis ini, menurut ulama, man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapapun yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah memperbaiki atau mencukupkan urusannya dengan makhluknya Allah, dengan manusia. Artinya ibadah itu adalah kunci kecukupan hidup. Sibuk di dunia tanpa ibadah itu hanya yang ia dapatkan hanya lelah tanpa rasa cukup. Tapi sibuk ibadah dengan dunia secukupnya, maka ketenangan dan kecukupan yang akan ia dapatkan. Jadi kalau kita mengkaji hadis ini, ya kegelisahan manusia itu sebenarnya sudah terobati. Tapi ngajinya benar-benar ngerti maksud dari Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, apa maksudnya. Insya Allah bisa terobati. Satu hadis lagi ya. Insyaallah. Hadisna Harmalata ibnu Yahya, hadisna Abdullah ibnu Wahbin, akhbarani ibnu Lahiyah, Nabi Hurairah, Nabi Tamim al-Jaishani qala sami'tu Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra tawdu himasun wa taruhu bitanan. Jadi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti kalian akan diberikan rezeki. Allah memberikan rezeki pada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Haqqa tawakkulih, artinya tawakal yang sebenarnya itu adalah bersandarnya hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai usaha yang dibenarkan. Burung tidak diam di sarangnya. Ketika dia lapar, tapi dia keluar di pagi hari, terbang untuk mencari rezeki, ada usahanya. Jadi orang tawakal itu tidak meninggalkan sebab, jadi sebab saya mendapatkan rezeki ini karena tawakal kita, ikhtiar kita. Burung juga keluar mencari rezeki, itu ada sebabnya. Kalau orang hanya bergantung pada sebab tanpa Allah, kalau Ibnu Rajab Al-Hambali itu menjelaskan, fil hadisi dalilun ala anna sa'ya la yunafi tawakkul. Artinya dalam hadis ini terdapat dalil bahwa berusaha tidak bertentangan dengan tawakal. Artinya apa? Artinya ketika orang itu berusaha itu termasuk bukti dari tawakal. Berusaha itu, ikhtiar itu bukti dari tawakal, dari mencari rezeki. Jadi tidak meninggalkan tawakal, tetap pasrah kepada Allah. Nah, perumpamaan burung ini, burung itu tidak menimbun harta, beda dengan manusia, ya kan? Dia tidak menimbun harta.
dia tidak cemas berlebihan, namun terus bergerak. Rezekinya datang setiap hari sesuai dengan kebutuhannya. Tawakal juga demikian. Nah, tawakal itu setengahnya dari agama, dan setengah lainnya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung pagi-pagi dalam keadaan lapar, pulang sudah dalam keadaan kenyang. Ini mengajarkan bahwa rezeki itu datang itu tidak langsung, tidak sekaligus, tapi datang secara bertahap. Allah memberikan kecukupan hari demi hari. Manusia diajari tidak berlebihan dalam kecemasan masa depan. Nanti saya bagaimana ini, anak saya bagaimana, besok makan apa. Itu kan kecemasan yang berlebihan. Dan itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Artinya Allah memberikan rezeki ketika kita tawakal dengan benar. Soal demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qalida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.